Selamat pagi bagi anak-anak kami yang ada di rumah. Salam sehat. Tuhan Yesus beserta kita. Shalom. Pada pagi hari ini kita mulai pembelajaran kita yang diambil dari buku tema 3, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Ya sayang ya, yang ketiga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya anak-anak Miss Reni awali pembelajaran kita, awali kegiatan kita dengan berdoa, dan nanti akhiri pembelajaran kita dengan berdoa juga, ya sayang ya. Selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Walaupun anak-anak Miss Reni dalam keadaan sakit, kurang sehat, tetaplah mengucapkan syukur. Ya sayang ya, sabar dan minum obat dan ikuti aturan-aturan orang tua yang ada di rumah. Semoga kita semua dapat berkumpul di SD swasta nomor 1 HKBP Balige, tepatnya di kelas 1A. Dapat belajar di kelas dengan penuh sukacita dan bergabung dengan guru-gurumu dan teman-temanmu di dalam kelas. Ya, pembelajaran kita pada pagi hari ini diambil dari 3 bidang studi, satu pembelajaran di dalamnya ya sayang ya. Satu pembelajaran itu ada 3 bidang studi. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua PKN, yang ketiga matematika. Ya sayang ya, semoga anak-anak Miss Reni yang ada di rumah dapat memahami sedemikian baik dari penjelasan Miss Reni melalui video ini. Baik-baik didengar, diperhatikan ya nak ya. Mengenal kebiasaan baik di rumah. Ayo membaca, bacalah dengan nyaring. Lihat buku anak-anak Miss Reni yang ada di rumah pada halaman 52. Pulang sekolah, hari sudah siang. Sekolah telah usai. Siti segera pulang ke rumah. Sampai di rumah Siti beristirahat. Sambil beristirahat, Siti membaca buku. Siti mengulang pelajaran di rumah. Siti suka belajar. Dia ingin jadi anak yang pintar. Nah, anak-anak Miss Reni yang baik, yang dikasihi Tuhan Yesus, coba diamati pada halaman 52 itu ada sebuah gambar Siti sedang membaca buku. Nah, sambil bersantai ria anak-anak Miss Reni yang ada di rumah, bacalah bukumu biar kamu lebih pintar lagi, lebih semangat lagi untuk belajar dan dapat menambah ilmu anak-anak Miss Reni sedikit demi sedikit. Yang aturannya anak-anak Miss Reni yang ada di rumah membacanya dengan suku kata, sekarang sudah lancar membaca dengan satu kata. Ya sayang ya. Yang aturan mengeja bisa membaca dengan suku kata. Semoga anak-anak Miss Reni berlatih di rumah dengan penuh sukacita. Nah, itulah kegiatan Siti yang dilakukan Siti di rumah. Nah, apa saja kebiasaan-kebiasaan baikmu di rumah pada siang hari? Nah, kebiasaan-kebiasaan baik di rumah pada siang hari, contohnya sebagai berikut.
Yang pertama, meletakkan dengan rapi peralatan sekolah di tempatnya. Yang kedua, berganti pakaian sepulang sekolah. Yang ketiga, mencuci tangan sebelum makan siang. Yang keempat, mengulang pelajaran yang telah diajarkan di sekolah maupun lewat daring. Yang kelima, tidur siang. Itulah kebiasaan-kebiasaan baik di rumah pada siang hari. Nah, anak-anak Miss Reni, coba lihat bukumu pada halaman 53. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut ini sesuai bacaan. Pilihlah kata yang tepat berikut ini. Anak-anak Miss Reni di sini dapat mengisi kalimat demi kalimat berdasarkan kata-kata yang ada di kotak ini. Kata-katanya yang pertama sekolah, yang kedua rumah, yang ketiga siang, yang keempat pintar, yang kelima pulang, yang keenam suka, yang ketujuh membaca, dan yang kedelapan belajar. Nah, anak-anak Miss Reni di rumah dapat mengisi titik-titik berdasarkan tabel yang Miss ucapkan yang ke-8 kata itu. Ya sayang ya. Yang mana itu Miss Reni tabelnya? Nah, tabelnya yang ini. Ya. Anak-anak Miss Reni coba berlatih sendiri dulu. Mandiri. Kalau sudah tidak bisa menjawab baru minta tolonglah kepada orang tua, abang, kakak yang ada di rumahmu. Ya sayang ya. Lalu mari kita lihat pada halaman pada halaman 54. Kalian sudah mengetahui kebiasaan Siti sepulang sekolah. Contoh kebiasaan baik di siang hari sebagai berikut. Seperti penjelasan Miss Reni tadi ya sayang ya. Meletakkan peralatan sekolah dengan rapi, ganti pakaian sekolah, mencuci tangan sebelum makan siang dengan tenang dan tertib, mengulang pelajaran di rumah, istirahat atau tidur siang. Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan baik di rumah pada siang hari yang harus dilakukan anak-anak Miss Reni yang ada di rumah. Nah, sekarang ceritakan kebiasaanmu di siang hari. Sampaikan kepada temanmu. Ya. Bisa anak-anak Miss Reni lakukan pada tabel halaman 54. Ya, di sini sudah disuguhkan dengan sebuah gambar yang dilakukan Siti di siang hari. Lalu pada halaman 55, tentukan mana kebiasaan yang baik, tentukan juga mana kebiasaan yang tidak baik. Beri tanda centang untuk kebiasaan baik, beri tanda silang untuk kebiasaan tidak baik. Nah, anak-anak Miss Reni yang ada di rumah, coba perhatikan tabel pada halaman 55. Ada di sini gambar. Ya sayangnya ada di sini gambar. Di sini kita memberi tanda centang dan tanda silang pada kebiasaan baik dan kebiasaan tidak baik. Nah, mari kita kerjakan sama-sama. Pada gambar yang pertama ini, Siti sedang belajar, sedang mengulang-ulangi pembelajaran dari sekolah atau dari daringnya. Nah, ini perbuatan atau kebiasaan baik atau tidak? Iya, kebiasaan baik. Ya kan nak? Beri tanda
centang. Nah, setelah selesai melakukan kegiatan, Siti tidak lupa untuk istirahat. Ini kebiasaan baik atau tidak? Iya, kebiasaan baik, ya kan, Nak? Nah, di sini Siti sedang membaca buku sambil tidur-tiduran dan memakan snack atau cemilan. Ini perbuatan yang tidak baik atau kebiasaan baik? Maaf, ini kebiasaan baik atau kebiasaan tidak baik? Dengan posisi tidur dan membaca buku sambil memakan snack atau cemilannya. Ini adalah kebiasaan tidak baik. Jangan ditiru ya anak-anak Miss Reni. Kenapa Miss Reni katakan? Karena dia membaca buku dengan tidur dan sambil memakan snack. Itu dapat merusak mata, ya. Nah, anak-anak Miss Reni yang ada di rumah, coba dikurangi dulu menggunakan gadgetnya, menggunakan handphonenya. Sudah ada beberapa teman kalian yang sudah tidak bisa lagi melihat lebih jelas tulisan di papan tulis. Ya, tolong anak kami yang ada di rumah dikurangi dulu main handphonenya, main gadgetnya. Kalau tidak penting jangan menggunakan gadget atau handphone ya. Nah, gambar yang keempat itulah dulu ya nasihat Miss Reni untuk anak Miss Reni ya. Perbuatan yang tidak baik atau kebiasaan yang tidak baik. Nah, pada gambar yang keempat ini Siti menyalin tangan ibunya dan izin pergi ke sekolah atau berpamitan. Ini perbuatan baik atau tidak? Iya, perbuatan baik. Ya sayangnya, itulah kebiasaan baik dan kebiasaan tidak baik pada halaman 55. Sekarang kita matematika, mengenal nama bilangan dan lambang bilangan. Kemarin Miss Reni sudah menjelaskan kan? Nama bilangan itu adalah yang berbentuk tulisan. Nah, lambang bilangan adalah yang berbentuk angka atau nomor. Ya sayangnya, inilah contoh nama bilangan dan inilah contoh lambang bilangan. Nah, anak-anak Miss Reni yang ada di rumah harus bisa membedakan mana itu nama bilangan dan mana itu lambang bilangan. Ingat saja, yang berbentuk angka atau nomor itu adalah lambang bilangan. Nah, kalau dia berbentuk tulisan atau kata-kata, itulah nama bilangan. Anak-anak Miss Reni harus bisa dan dapat membedakan nama bilangan dan lambang bilangannya. Ya sayangnya. Seperti 11. Ya. Seperti 11. Contoh nomor 1 11, nama bilangannya, lambangnya angka 1 dan 1. Ya sayangnya. Dan contoh yang nomor 2, nama bilangannya 12. Lambang bilangannya angka 1 dan angka 2. 1 dan 2. 13 lambang bilangannya angka 1 dan angka 3. Dan seterusnya.
Nah, ayo berlatih. Cobalah selesaikan soal latihan berikut ini. Pasangkan nama bilangan dengan lambangnya. Ya. Di sebelah kiri itu nama bilangan, yang di sebelah kanan itu lambang bilangan. Di sebelah kiri itu, di sebelah kiri ini adalah nama bilangan. Di sebelah kanan ini adalah lambang. Ya, lambang. Anak-anak Miss Reni dapat membedakannya, ya. Dan dapat melihatnya, ya kan anakku? Iya. Sudah bisa diperhatikan mana nama, bilangan, dan lambangnya. Kemudian kita memasangkan nama bilangan bersama dengan lambang bilangannya. Contohnya 20. 20 ini ditarik garisnya ke angka atau lambang bilangan 20. Ya kan, Nak? Nah, 18. Nah, 18 mari kita geser ke lambangnya. Iya. Kemudian 11. Mana angka 11? Yes, benar. Nah, angka nama bilangan 15 ke angka 15-nya mana? Iya, tarik. Ya, anak-anak Miss Reni. Kemudian 17. Mari kita tarik. Iya. Kemudian 13. Mari kita tarik. Oke. 14 ini nama bilangannya. Mari kita cari angkanya atau lambang bilangannya. Iya, kita tarik ya nak ya. Kemudian 12 mari kita tarik. Angka 12-nya kemana? Iya, angka 12-nya ke sini. Oke, itulah pasangkan nama bilangan dengan lambangnya ya sayang ya. Itulah caranya menarik garisnya ya sayang ya. Nah, tugas anak Miss Reni di rumah. Tugas anak Miss Reni yang ada di rumah. Kerjakanlah di buku catatan matematikamu pada halaman 58 ya sayang ya. Di sini kita tinggal memasangkan ya. Kerjakan di buku catatan matematikamu ya. Di buku catatan matematikamu ya anakku. Semoga video ini bermanfaat bagi anak-anak Miss Reni yang ada di rumah. Kerjakan dengan baik. Ikuti peraturan dari orang tua dan arahan dari orang tua. Jangan melawan. Salam sehat, Tuhan Yesus beserta kita. Shalom, bye-bye.